warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanitma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Saya, Afifah Aulia Permatasari, dengan NPM 2018-14500-678, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Khairia, NPM 2020-1457-006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 atas nama Gita Anuriah Pratiwi dengan nomor NPM 2018-14500-669. Kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tata cara pembayaran luar negeri. Berikut penjelasannya. Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor maupun impor pada dasarnya adalah suatu transaksi yang sangat sederhana dan tidak lebih dari membeli maupun menjual barang, yang hanya menjadi perbedaan utamanya itu adalah lokasi orang-orang atau pengusaha yang terlibat. Oleh sebab itu, dalam perdagangan luar negeri, tata cara pembayaran ekspor maupun impor harus dipahami dengan benar oleh pengusaha yang menjalani bisnis ekspor maupun impor tersebut. Cara pembayaran luar negeri adalah seperangkat unsur yang teratur dan juga saling berikatan dalam kegiatan mengeluarkan barang dari atau ke daerah pabean Indonesia. Sistem pembayaran memiliki fungsi yang sangat kritikal dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional maupun internasional. Berikut tata cara pembayaran dagang luar negeri antara lain. Yang pertama, ada pembayaran di muka. Apa sih yang dimaksud dengan pembayaran di muka? Pembayaran di muka adalah cara pembayaran ekspor, yaitu importir atau pembeli diharuskan melakukan pembayaran ekspor, yaitu importir melakukan pembayaran di muka sebelum barang ekspor itu dikapalkan atau dikirimkan. Pembayaran dengan cara ini sangat menguntungkan pihak eksportir atau penjual, namun sangat riskan bagi importir. Importir akan mengalami kerugian jika setelah dilakukan pembayaran di muka, ternyata barang tidak dikirimkan oleh pihak eksportir. Pembayaran di muka oleh importir ini dapat dilakukan dengan cara tunai ataupun dalam bentuk cek, banker's draft, mail payment order, cable payment order, atau international money order. Pembayaran dengan cara pembayaran di muka sangat aman bagi importir apabila yang pertama, eksportir akan mengirimkan spesifikasi barang secara benar dan juga tepat waktu. Yang kedua, pemerintah negara eksportir tidak akan mengeluarkan larangan mengekspor barang yang dipesan dengan memperhatikan kategori barang ekspor, yaitu barang bebas, barang diatur, diawasi, dan juga dilarang. Yang ketiga, pemerintah di negaranya tidak akan melarang pembayaran di muka atas barang yang akan diimpor, karena banyak negara yang tidak mengizinkan hal tersebut. Pembayaran di muka seringkali dilakukan jika eksportir ini meragukan kredibilitas importir atau karena negara importir ini tergolong negara yang kondisinya sangat tidak stabil dan juga penuh dengan resiko. Di sisi lain, pembayaran di muka juga dapat diterapkan manakala pihak importir merasa yakin dengan pihak eksportir, karena eksportir dan importir memiliki hubungan bisnis yang lama dan juga teruji, atau karena dengan adanya jaminan dari lembaga berwenang bahwa eksportir pasti akan mengirimkan barang yang sudah dijanjikan. Model pembayaran di muka sangat menguntungkan eksportir, terutama dari kalangan usaha mikro dan kecil di Indonesia yang sering mengalami kesulitan dalam masalah permodalan. Untuk tata cara pembayaran kedua, ada cara pembayaran di belakang.
Pembayaran di belakang adalah cara pembayaran ekspor, yaitu importir baru membayar pada saat barang telah diterima. Pembayaran jenis ini biasanya terjadi pada ekspor-impor yang melihatkan kantor cabang atau perwakilan di luar negeri atau dengan mitra dagang yang sudah dipercaya. Sistem ini merupakan kebalikan dari tata cara pembayaran di muka yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dengan arti kata bahwa pembayaran tidak akan diserahkan sebelum barang dikapalkan atau diserahkan, atau juga pada waktu jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. Jangka waktunya pun yang dipakai adalah dari 30, 60, atau 90 hari dimaksimalkan. Pembayaran dengan menggunakan cara ini resikonya lebih banyak pada pihak eksportir. Cara pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran di belakang sering digunakan oleh dua pihak. Yang pertama, perusahaan multinasional yang menjual barang kepada abang atau anak perusahaannya yang berada di luar negeri. Yang pihak kedua, ada eksportir yang memiliki kepercayaan sangat tinggi terhadap importir di luar negeri yang akan memenuhi kewajibannya tersebut. Berikut penjelasan dari tata cara pembayaran luar negeri melalui uang muka dan juga pembayaran di belakang. Untuk metode pembayaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Halo teman-teman, saya Afifah Aulia Permatasari akan melanjutkan materi selanjutnya tentang alat pembayaran luar negeri. Yang pertama adalah konsinyasi. Menurut Iswi Haryani, konsinyasi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pemasaran, yakni pihak pemilik barang menitipkan barangnya untuk dijualkan oleh pihak lain. Dan jika barang tersebut laku, maka pihak konsinyasi wajib menyetorkan uang hasil penjualan kepada pemilik barang. Dalam penerapan di perdagangan internasional, konsinyasi berupa barang ekspor yang dititipkan kepada importir dalam negeri dan akan memberikan bayaran uang sesuai dengan barang-barang ekspor laku terjual. Dalam konsinyasi, eksportir tetap mempunyai hak atas barang-barang dagangan yang dititipkannya. Nah, yang berhak menentukan harga jual adalah si pemilik barang, karena barang konsinyasi tersebut masih menjadi milik si pemilik barang. Nah, yang kedua ada wesel dan promise. Wesel atau draft atau bill of exchange adalah surat tagihan dari eksportir kepada importir. Yang dalam surat tagihan tersebut, penjual meminta pembeli untuk membayar tagihan dengan cara pemindah bukuan, inkasso, atau mentransfer uang sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam wesel. Nah, di pengertian tadi kan ada kata-kata eksportir dan importir. Nah, eksportir di sini itu disebut pihak penagih atau penarik wesel karena pihak inilah yang berhak menerima pembayaran. Sedangkan importir disebut pihak tertagih atau tertarik karena pembeli berkewajiban membayar barang. Ada pula cara pembayaran ekspor yang senada dengan wesel yaitu promise. Promise atau promissory note adalah surat kesanggupan membayar yang dibuat importir dan ditunjukkan kepada eksportir agar eksportir dapat mengambil pembayaran via bank yang ditunjuk. Selanjutnya, dua wesel yang diterbitkan oleh eksportir. Yang pertama, wesel atas unjuk. Wesel atas unjuk dapat segera dibayarkan manakala wesel tersebut ditunjukkan oleh eksportir kepada bank. Yang kedua, wesel berjangka. Diatur mengikuti jadwal waktu pembayaran yang ditentukan dalam wesel tersebut. Selanjutnya, ada pembayaran ekspor dengan wesel. Yang pertama, documentary collection atau pembayaran dengan wesel yang dilakukan setelah eksportir mengirimkan dokumen yang diminta importir dan setelah importir menyetujui wesel tersebut. Nah, documentary collection ini dibagi jadi dua. Yang pertama, documentary against payment
yaitu penyerahan dokumen yang dilakukan setelah adanya pembayaran dari importir. Yang kedua, documentary against acceptance, yaitu penyerahan dokumen dilakukan setelah importir mengaccept vessel dan promise. Yang kedua, clean atau bill collection, pembayaran vessel tanpa diikuti penyerahan dokumen. Yang terakhir, cash against dokumen, yaitu penagihan kepada importir hanya dengan pengiriman dokumen pengapalan saja. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dede. Baik, perkenalkan nama saya Dede Khairia, NPM 2020-1457-0006. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai cara pembayaran luar negeri. Cara pembayaran selanjutnya yang dapat dilakukan adalah letter of credit atau yang biasa disebut dengan LC. Menurut Uniform Custom Practice for Documentary Credit atau UCV 600, LC ini adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dokumen yang dijadikan syarat dalam LC. Dokumen yang dijadikan syarat dalam LC ini terdiri dari dua bentuk dokumen. Yang pertama adalah dokumen pokok. Dokumen pokok merupakan dokumen yang wajib ada dalam kegiatan LC. Dokumen pokok ini terdiri dari dokumen pengangkutan atau bill of lading dan dokumen perdagangan atau commercial invoice. Selanjutnya adalah dokumen tambahan atau dokumen pendukung. Dokumen tambahan ini terdiri dari daftar pengepakan atau packing list, nota timbangan atau weight note, daftar publikasi atau measurement list. Selanjutnya adalah insurance certificate atau sertifikat asuransi, faktor konsulat, brosur, laporan surveyor, sertifikat manufaktur, surat keterangan asal atau certificate of origin, dan yang terakhir adalah petunjuk pemakaian atau instruction manual. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi LC. Di sini kita atau kami akan menjelaskan 5 tujuan dan fungsi LC. Yang pertama adalah LC ini merupakan perjanjian antara bank, importir, eksportir dalam menyelesaikan kegiatan perdagangan luar negeri. Yang kedua, LC ini memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan luar negeri. Selanjutnya, LC ini juga dapat memastikan terjadinya pembayaran selama persyaratan LC sudah terpenuhi. Yang keempat, LC juga merupakan instrumen yang didasarkan hanya pada dokumen, bukan pada barang dagang. Selanjutnya, LC ini membantu importir maupun eksportir dalam pembelian fasilitas pembiayaan perdagangan di luar negeri. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai jenis-jenis LC. Jenis-jenis LC dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah LC menurut sifatnya. LC menurut sifatnya dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu revocable LC dan irrevocable LC. Sementara menurut penunjukan bank, LC dibagi menjadi restricted LC, unrestricted LC, dan strike LC. Kemudian, menurut jaminan pembayaran, LC dibagi menjadi unconfirmed LC dan confirmed LC. Selanjutnya, LC menurut syarat pembayaran atau tenor terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Sigen LC dan usance LC. Di sini terdapat juga LC dalam bentuk lain seperti rate close LC, grain close LC, transferable LC, dan revolving LC. Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh ketika seseorang menggunakan teknik pembayaran atau cara pembayaran LC dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Keuntungan bagi eksportir diantaranya, eksportir lebih terjamin mendapat pembayaran barang, kemudian eksportir juga dapat menggunakan dokumen secara langsung tanpa menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. Selanjutnya, reputasi yang baik dari bank pembuka LC juga secara tidak langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan.
Kemudian biaya negosiasi dokumen relatif lebih kecil, eksportir dapat terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta asing karena seperti kita ketahui ada beberapa negara yang membatasi jumlah transfer valuta asing. Yang terakhir adalah eksportir memiliki peluang untuk mendapatkan kredit tanpa agunan dan bunga yang berasal dari LC dengan jenis rate clause. Selanjutnya adalah keuntungan kegunaan LC bagi importir, yaitu importir jadi memiliki kepastian atau jaminan penerimaan barang yang sesuai dengan keinginan. Kemudian secara tidak langsung importir juga ikut terangkat reputasinya. Kemudian importir dapat mencantumkan syarat pendukung dalam LC, importir dapat terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta asing, importir lebih mudah mengambil barang di pelabuhan, importir tidak harus melakukan pembayaran di muka, dan lain-lain. Selain keuntungan, penggunaan pembayaran dengan letter of credit atau LC juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, proses pembayaran atau proses pembukaan LC hingga pengambilan dokumen memakan waktu yang relatif lama. Kemudian biaya pembukaan LC juga relatif mahal. Selanjutnya, proses pembayaran di bank itu cenderung kaku atau tidak fleksibel. Yang keempat, LC dapat diamandemen atau diubah berkali-kali. Selanjutnya adalah dalam pengurusan pengelolaan LC, bank terkait hanya berkewajiban meneliti kebenaran dokumen dari sisi administrasi, bukan mengenai kualitas barang yang diperdagangkan. Di negara kita dikenal istilah surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN. SKBDN ini merupakan LC lokal yang khusus digunakan untuk menjamin transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli, di mana si penjual dan pembeli ini sama-sama berdomisili di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari kelompok 9 mengenai cara-cara pembayaran luar negeri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.